Vietnam kenapa bisa maju seperti itu? Kalau kita lihat PISA score, ini the most privilege di kita nih, PISA skornya itu on par dengan the least privilege di Vietnam. Nah, makanya ini menjadi penting sekali. Kenapa sih mereka bisa pintar? Nutrisinya bagus. Kenapa mereka bisa pintar? Karena yang underprivileged disekolahkan. Gitu. Nah, itu yang harus kita bangun ke depan dan ini sedang dibangun. Saya masih belum dapat jawaban terkait dengan bagaimana pemerintah akan menghidupkan dan mungkin mengakselerasi industri nasional. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih mencoba belajar dari pertumbuhan ekonomi 8% Vietnam. Pak Ibnu Hadi, tahun lalu Vietnam tumbuh lebih dari separuh itu dari pariwisata, Pak. Dan Indonesia, saya ingat betul di pemerintahan terdahulu, sebetulnya juga sudah mulai mengarah ke situ. Kita melihat ada banyak sekali pembenahan di destinasi-destinasi wisata selain Bali. Apa yang kita kemudian jadi tertinggal dari Vietnam? Karena kalau seingat saya, tahun 2005 saya ke Vietnam, masih lebih cantik Indonesia, Pak, daripada Vietnam. Bagaimana, Pak? Sekali lagi, kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya berkarir di mana sebagai diplomat, pariwisata itu ternyata kecantikan objek itu mungkin bukan nomor satu. Bukan prioritas awal? Bukan nomor dua, bahkan mungkin nomor 3 atau nomor 4. Yang pertama adalah masalah conveniences. Nah, convenience itu menyangkut apa? Transportasi, itu direct atau tidak. Kemudian apakah infrastrukturnya berjalan baik? Apakah memang toiletnya bersih? Apakah akomodasinya memang tersedia affordable dan memang banyak ya? Dan itu yang memang dilakukan oleh Vietnam. Masalah airport tadi dikatakan ya. Kenapa? Kita kan selalu kan Bali and beyond ya. Nah, sementara Vietnam itu polanya adalah semua daerah yang punya potensi itu silahkan mengembangkan. Dan mereka dikasih, walaupun ini komunis ya, tetapi untuk pariwisata, misalkan Phuoc ini kan sekarang dianggap sebagai Balinya. Ini salah satu pulau ya di selatannya Vietnam. Di Vietnam. Karena kan jadi destinasi yang lagi naik daun nih. Lagi happening ya. Airportnya itu dibikin internasional. Nah, dan saya ingat setiap daerah atau provinsi yang memang ternyata dia sudah mendapatkan izin untuk menjadi international hub, international destination gitu ya. Dia bisa mempunyai hak untuk memberikan beberapa kebijakan. Misalkan insentif. Misalkan kayak Halong Bay. Halong Bay itu kan terkenal tuh ya, salah satu UNESCO inilah ya, heritage. Itu kan ada airportnya sebelahnya. Saya ingat mereka sendiri datang tuh ke kami, ke saya ya, Pak, dia ingin mengundang Airlines Indonesia untuk bikin direct flight. Dia berikan itu. Free of apalah parkir segala macam insentif ya. Itu Pemda loh. Indonesia nggak bisa dibikin. Bukan level pemerintah pusatnya Vietnam. Jadi ada yang memang pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu punya leniensi untuk melakukan promosi dan untuk masalah infrastrukturnya itu sendiri. Nah, itu yang kayak kita harus semuanya melalui pusat ya. Jadi daerah bisa memberikan insentif secara langsung. Dan itu juga saya alami waktu saya di Osaka. Di Osaka itu Kobe kan bikin international airport baru tuh ya. Datang sama, Pak, kan Jepang itu kan mahal. Ini biaya parkirnya kami berikan sekian persen ya, atau free selama 6 bulan pertama ya. Karena dia tahu kan, namanya airlines baru ini kan baru coba-coba kan, bisa kan rugi kan. Nah, hal-hal seperti itu yang diberikan kepada daerah tertentu sepanjang memang sudah disepakati dari pusat. Itu saya tidak lihat di Indonesia.